sejati hanyalah amal bila waktu telah terhenti. Teman sejati tinggallah sepi. Memandikan jenazah. Siapakah yang memandikannya? Orang yang berhak memandikan jenazah adalah pihak keluarga. Jika pihak keluarga tidak ada yang sanggup untuk memandikan jenazah, maka keluarganya berhak memanggil siapa saja yang dapat dipercaya, yaitu pemuka agama. Hal yang harus disiapkan oleh orang yang memandikan jenazah yaitu masker, sarung tangan, celemek, dan sepatu boot. Menyiapkan air dan daun bidara atau sabun di dalam bejana. Jika 4 liter air ditambah 1 mug daun bidara. Jika 8 liter air ditambah 2 mug daun bidara. Jika 12 liter air ditambah 3 mug daun bidara. Jika 15 liter air ditambah 4 mug daun bidara. Jika 20 liter air ditambah 5 mug daun bidara. Menyiapkan kapur barus dan air. Kapur barus batangan jika 4 liter air ditambah 2 batang kapur barus. Jika 8 liter air ditambah 4 batang kapur barus. Jika 12 liter air ditambah 6 batang kapur barus. Jika 16 liter air ditambah 8 batang kapur barus. Jika 20 liter air ditambah 10 batang kapur barus. Petugas yang memandikan jenazah harus menggunakan masker. Gunanya untuk menghindari bau yang tidak enak dan menghindari penyakit tertular. Sarung tangan. Gunanya supaya tidak tertular penyakit dari jenazah. Sepatu boot dan celemek. Persiapan sebelum memandikan jenazah. Tutup jenazah menggunakan kain. Jenazah dibawa ke tempat yang tertutup. Gunakan meja yang ada lubangnya agar kotoran bisa langsung turun ke bawah. Posisi jenazah harus terlentang. Selanjutnya, melepas pakaian jenazah. Jika jenazah masih lemas, baju jenazah dibuka biasa. Dengan cara bagaimana? Satu orang memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kepala. Satu orang lagi memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kaki. Satu orang lagi melepaskan baju jenazah dan hanya orang ini yang dapat melihat saat membuka baju jenazah. Jika jenazah sudah kaku, baju jenazah mulai digunting dari bagian bawah lengan, kemudian dari kaki bagian bawah. Selanjutnya, siapkan air untuk proses memandikan jenazah. Berikut ini air yang sudah dicampur dengan daun bidara dan air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Petugas yang memandikan jenazah berjumlah 4 orang. 2 orang bertugas memegang penutup jenazah dan 2 orang bertugas memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, bersihkan kotoran jenazah terlebih dahulu. Pertama, membersihkan lubang-lubang di bagian kepala. Membersihkan mata, telinga, dan hidung. Kedua, membersihkan kotoran perut dari dada sampai dengan perut bagian bawah dengan cara ditekan secara perlahan. Ketiga, membersihkan bagian dubur menggunakan handuk waslap. Selanjutnya, mewudukan jenazah. Pertama, membasuh bagian wajah. Kedua, mengusap tangan kanan jenazah, kemudian yang kiri. Ketiga, mengusap kepala jenazah. Keempat, membasuh kedua kaki kanan dan kiri. Selanjutnya, memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, sunnah total siramannya adalah ganjil. Menyiram dari bagian kepala secara perlahan dengan hitungan ganjil. Setelah semuanya basah, kemudian disabuni dan dikeramasi. Tubuh jenazah dimiringkan ke kanan, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Tubuh jenazah dimiringkan ke kiri, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Setelah selesai, kemudian dibilas sampai bersih dan bilasan terakhir dengan menggunakan air kapur barus. Kemudian, handuk atau kain yang terbentang di atas jenazah ditutupkan dan dihandukan ke tubuh jenazah.
Kemudian, kain yang basah disingkirkan dan diganti dengan kain yang baru. Setelah semuanya selesai, jenazah siap dikafani. Mengkafani jenazah. Alat-alat yang harus disiapkan dalam mengkafani jenazah yaitu: pertama, kain kafan. 3 helai kain kafan untuk laki-laki dan 5 helai kain kafan untuk perempuan. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan lebar tubuhnya. Jika lebarnya 30 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 90 cm. Jika lebarnya 40 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 120 cm, yang berarti setiap lebar tubuh jenazah dikalikan 3. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan panjang tubuhnya. Jika panjang jenazah 180 cm, maka kain kafannya dilebihkan 60 cm, yang berarti setiap panjang tubuh jenazah ditambah sepertiganya. Kemudian, gunting kain kafan secukupnya untuk tali pengikat jenazah. Tali pengikat jenazah yang digunakan harus dalam bilangan ganjil. Kedua, kafas. Kafas digunakan untuk menutupi lubang yang terdapat pada jenazah seperti lubang hidung dan telinga. Ketiga, minyak wangi cendana. Minyak wangi ini digunakan untuk memberi wewangian pada jenazah. Keempat, meteran. Meteran digunakan untuk mengukur tubuh jenazah. Kelima, siapkan perlengkapan jenazah. Bagi laki-laki, siapkan baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun dengan perempuan, siapkan baju, kerudung, dan cawat. Cawat digunakan untuk menutupi kemaluan jenazah. Keenam, kapur barus. Hal yang harus dilakukan dalam mengkafani jenazah yaitu: pertama, mengoleskan minyak wangi cendana dan kapur barus pada kain kafan dan tubuh jenazah yang bersentuhan langsung dengan jasad. Kedua, siapkan kain kafan dan tali pengikat jenazah, kemudian letakkan tali pengikat jenazah di bawah kain kafan. Selanjutnya, pindahkan jenazah ke atas kain kafan. Ketiga, diberi kapas pada lubang telinga dan lubang hidung jenazah. Keempat, pakaikan perlengkapan pada jenazah laki-laki seperti baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun pada jenazah perempuan, pakaikan perlengkapan baju, kerudung, dan cawat. Kemudian, tarik kain kafan sebelah kiri, diikuti dengan ujung kain kafan sebelah kanan jenazah. Setelah itu, ikat dengan tali simpul yang bisa dibuka. Maka, jenazah selesai dikafani dan siap disolatkan. Mensolatkan jenazah. Salat jenazah merupakan jenis salat yang dilakukan untuk jenazah muslim. Perlu diperhatikan tentang posisi imam di hadapan jenazah. Posisi imam sejajar dengan kepala jenazah jika jenazah itu laki-laki. Posisi imam sejajar dengan perut jenazah jika jenazah itu perempuan. Salat jenazah diawali dengan bacaan niat. Niat untuk imam jenazah laki-laki adalah: Usalli ala hadal maiti arba'a takbiratin fardu kifayah imaman lillahi ta'ala. Niat untuk imam jenazah perempuan adalah: Usalli ala hadihil maitati arba'a takbiratin fardu kifayah imama lillahi ta'ala. Niat untuk makmum jenazah laki-laki adalah: Usalli ala hadal maiti arba'a takbiratin fardu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Niat untuk makmum jenazah perempuan adalah: Usalli ala hadihil maitati arba'a takbiratin fardu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Salat jenazah itu dilakukan sebanyak 4 kali takbir. Takbir pertama membaca Quran surat Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat Nabi. Takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Takbir keempat membaca doa untuk keluarga jenazah. Takbir pertama membaca Quran surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Takbir kedua membaca sholawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya adalah اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت ثوب الأبيض من الدناس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجة خيرا من زوجه وأدخله جنات ونزه من النار وقيه عذاب القبر. jika jenazah itu perempuan, doanya adalah اللهم اغفر لها وارحمها وآفها واعف عنها وأكرم نزولها ووسد مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونكها من الخطايا كما نقيت ثوب الأبيض من الدناس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجة خيرا من زوجها وأدخلها جنات ونزها من النار وانكها عذاب القبر. takbir keempat membaca doa untuk keluarga jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya adalah اللهم تهرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. jika jenazah itu perempuan, doanya adalah اللهم لا تهرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها. lalu diakhiri dengan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menguburkan jenazah. Hal yang harus dilakukan dalam menguburkan jenazah yaitu menggali lubang lahat. Lubang untuk menguburkan jenazah dikenal ada dua macam, yakni lahat dan syak. Panjang galian dari permukaan tanah berukuran 200 cm. Lubang yang ada di video ini adalah lubang lahat. Dengan keterangan A. Tinggi galian 130 cm, B. Tinggi liang lahat dari dasar galian 55 cm, C. Lebar liang lahat dalam dan luar 25 cm, dan D. Lebar liang lahat 75 cm. Selanjutnya, membawa jenazah ke kubur dari arah posisi kaki jenazah. Turunkan secara perlahan dengan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasul. Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Tausiah bisa disampaikan pada saat dimasukkan ke dalam lubang lahat atau setelah dikuburkan. Meletakkan posisi jenazah di dalam kubur dengan posisi berbaring ke arah kiblat. Selanjutnya, jenazah diberi bantalan kepalan tanah pada sisi kepala jenazah. Selanjutnya, melepas tali pengikat pada jenazah. Kemudian, lubang lahat tersebut ditutup oleh papan. Setelah lubang lahat ditutup, maka setiap muslim yang hadir disunahkan menggenggam tanah dengan 3 genggaman, lalu taburkan ke dalam kuburan. Kemudian, lubang kubur tersebut ditutup dengan tanah. Meninggikan kuburan agar diketahui bahwa itu adalah kuburan sehingga tidak dihinakan. Kemudian, tancapkan batu atau papan di atas kuburan, tepat di atas kepala dan kaki jenazah, tujuannya agar dikenal. Hendaknya setiap muslim yang hadir berdoa setelah jenazah dikuburkan. Nah, sebelumnya, sudahkah Anda tahu tentang ilmu waris? Ilmu tentang waris saat ini sudah lama tidak dikaji. Melalui video edukasi ini, kita akan sedikit belajar tentang pembagian ahli waris. Dasar utama hukum waris Islam adalah Quran Surat An-Nisa ayat 7, ayat 11-12, dan ayat 176. Dasar kompilasi hukum Islam atau KHI berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam, hukum waris di Indonesia diatur dalam pasal 171 sampai 214 KHI. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu warisan, harta waris, ahli waris, dan pembagian waris. Warisan adalah harta yang ditinggalkan. Harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan dari orang yang meninggal. Dan pembagian waris
Pembagian waris di dalam video ini dijelaskan dua cara, yaitu berdasarkan fikih dan berdasarkan kompilasi hukum Islam. Berikut merupakan pengertian dari ilmu waris secara fikih dan KHI atau kompilasi hukum Islam. Ilmu waris secara fikih adalah ilmu pokok yang berlandaskan ilmu fikih yang berpanduan pada Al-Quran dan Al-Hadis, dan ilmu hitung yang berkaitan dengan perhitungan warisan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Ilmu waris secara KHI adalah hukum yang mengatur pengalihan hak pemilikan harta peninggalan atau tirka. Pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing. Ahli waris menurut fikih, semua cara dalam pembagiannya mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya, pembagian ahli waris menurut KHI, penetapan jumlah perhitungannya masih sama seperti fikih, tetapi yang membedakan ketika salah satu ada yang meninggal, sebelum dibagikan harta warisan dihitung terlebih dahulu jumlah hartanya masing-masing. Keterangan tambahan. Hukum Islam mengenal cara pembagian waris yang disebut takharuj atau tashalu. Syariat Islam memperbolehkan salah seorang ahli waris menyatakan diri tidak akan mengambil hak warisnya dan bagian itu akan diberikan kepada ahli waris yang lain. Dipertegas oleh Umar RA, memerintahkan kembalikanlah penyelesaian perkara di antara sanak saudara sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan perasaan tidak enak. Di dalam KHI, pembagian warisan dengan cara damai atau sulh terdapat dalam pasal 183. Disampaikan oleh Ummu Muhammad, diperiksa oleh Ustadz Muafa, harta waris selain berupa uang, pembagiannya dengan cara kesepakatan keluarga atau akad sulh atau perdamaian. Jenis harta yang ditinggalkan bisa disepakatkan, dihitung dalam bentuk uang sesuai dengan harta yang sepakat dipatokkan harganya. Sebelum masuk pada contoh, berikut hal-hal yang harus dilaksanakan sebelum pembagian warisan. Yang pertama, kumpulkan keluarga yang berhak menerima harta warisan. Yang kedua, kumpulkan dan hitung jumlah harta yang ditinggalkan. Yang ketiga, hitung biaya mengurus jenazah. Yang keempat, hitung biaya membayar hutang. Yang kelima, pembayaran wasiat jika ada. Dan yang keenam, pembagian warisan. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama, pembagian ahli waris menurut fikih. Seorang suami meninggal dunia, meninggalkan anggota keluarga sebagai berikut: ayah, ibu, seorang istri, satu anak laki-laki, anak perempuan pertama, dan anak perempuan kedua. Jumlah seluruh sisa harta setelah pengurusan jenazah selesai dan semuanya sudah dihitung dan dirupiahkan adalah 96 juta rupiah. Berikut jawaban dan keterangan. Beda antara laki-laki dan perempuan adalah pembagian untuk laki-laki dihitung 2 kali lipat dari perempuan, dan pembagian untuk perempuan jumlahnya dihitung 1 per orang. Nah, maka dari contoh yang telah disebutkan, dapat ditetapkan pembagian ahli waris sebagai berikut. Pembagian. Jadi, ayah 1/6, ibu 1/6, istri 1/8, dan ketiga anaknya asoba atau harta sisa. Untuk mengetahui jumlah pembagian masing-masing, pertama, kita mencari KPK dari 1/6, 1/6, dan 1/8. 1/6 adalah 6, 12, 18, 24, jadi jumlahnya 4. 1/6 lagi adalah 6, 12, 18, 24, jumlahnya adalah 4. Dan 1/8 adalah 8, 16, dan 24, jumlahnya 3, jadi KPK-nya adalah 24. Berikut angka 4, 4, 3 adalah jumlah per KPK, dan 13 adalah untuk mencukupi angka KPK yaitu 24. Perhitungan pembagian hak bagian. Anak laki-laki 2, anak perempuan pertama 1, anak perempuan kedua jumlahnya 1, maka total ahli waris asoba adalah 4. Berikut mencari nilai asoba per satuan orang, nilai total ahli waris asoba 4, dan nilai bulat pada asoba 13. Berikut mencari nilai asoba per satuan orang, nilai total ahli waris asoba 4, dan nilai bulat pada asoba 13. Rumus: jumlah total ahli waris asoba dikali jumlah total nilai bulat asoba dibagi jumlah total ahli waris asoba. Jadi, 13 dikali 4 dibagi 4 sama dengan 52, dibagi 4 sama dengan 13. Untuk mencari yang bukan asoba, nilai bulat pertama dikali dengan jumlah total ahli waris asoba yaitu 4, 4 dikali 4 sama dengan 16, 4 dikali 4 sama dengan 16, dan 3 dikali 4 sama dengan 12. Untuk yang asoba, jumlah nilai asoba masing-masing dikali dengan jumlah hak bagian masing-masing yaitu 2 dikali 13 sama dengan 26, 1 dikali 13 sama dengan 13, dan 1 dikali 13 sama dengan 13. Total nilai bulat 2 adalah 96. Untuk mengetahui nilai bulat 2 benar, silakan berpatokan pada total ahli waris asoba dikali total nilai bulat 1, maka hasilnya akan sama. Perhitungan jumlah pembagian harta. Jumlah harta adalah 96 juta rupiah, jumlah total nilai bulat 2 adalah 96, rumus. Jumlah harta dibagi jumlah total nilai bulat 2, jadi 96 juta dibagi 96 sama dengan 1 juta. Kita kalikan semuanya dengan pembagian harta masing-masing yaitu 1 juta. Dan hitung jumlahnya maka hasilnya sama yaitu 96 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk pada contoh kedua, pembagian ahli waris menurut KHI. Seorang istri meninggal dunia, meninggalkan anggota keluarga sebagai berikut: ayah,
ibu, seorang suami, satu anak laki-laki, anak perempuan pertama, dan anak perempuan kedua. Jumlah sisa harta yang ditinggalkan setelah seluruh proses pengurusan jenazah selesai adalah 96 juta rupiah. Jawaban dan keterangan. Beda antara ahli waris secara fikih dan KHI adalah, di dalam fikih tidak ada harta gono gini, sedangkan pada KHI, sebelum pembagian ahli waris, harta si mayit harus dibagi terlebih dahulu, karena KHI memakai prinsip harta bersama. Nah, maka dari contoh yang telah disebutkan, dapat ditetapkan pembagian ahli waris sebagai berikut. Pembagian. Ayah memperoleh 1/6 karena anaknya memiliki keturunan. Jika ayah tidak memiliki cucu, maka dia mendapat 1/3. Ibu memperoleh 1/6 karena dia memiliki cucu. Jika tidak ada cucu baik laki-laki atau perempuan, maka memperoleh 1/3. Suami memperoleh 1/4 karena memiliki keturunan. Jika tidak ada keturunan, maka memperoleh 1/2. Anak laki-laki asoba, anak perempuan 1 asoba, anak perempuan 2 asoba. Setelah dihitung, jumlah harta yang ditinggalkan adalah sebesar 96 juta rupiah. Setelah dibagi harta si mayit dengan suami, maka harta si mayit yang wajib diwariskan adalah sebesar 48 juta. Jadi, ayah 1/6, ibu 1/6, suami 1/4, dan ketiga anaknya asoba atau harta sisa. Untuk mengetahui jumlah pembagian masing-masing, pertama kita harus mencari KPK dari 1/6, 1/6, dan 1/4. 1/6 adalah 6, 12, jumlahnya 2. 1/6 lagi adalah 6, 12, jumlahnya 2. 1/4 adalah 4, 8, dan 12, jumlahnya 3. Jadi KPK-nya adalah 12. Berikut angka 2, 2, 3 adalah jumlah per KPK, dan 5 adalah sisa untuk mencukupi angka KPK yaitu 12. Perhitungan pembagian hak bagian. Anak laki-laki 2, anak perempuan pertama 1, anak perempuan kedua 1, maka total ahli waris asoba adalah 4. Berikut mencari nilai bulat per satuan orang. Nilai total ahli waris asoba 4, nilai bulat pada asoba adalah 5. Rumus. Jumlah total ahli waris asoba dikali jumlah total nilai bulat asoba dibagi jumlah total ahli waris asoba. Jadi, 5 dikali 4 dibagi 4 sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5. Untuk mencari nilai bulat 2 yang bukan asoba, yaitu nilai KPK yang terletak pada nilai bulat pertama dikali dengan jumlah total ahli waris asoba, yaitu 2 dikali 4 sama dengan 8, 2 dikali 4 sama dengan 8, dan 3 dikali 4 sama dengan 12. Untuk yang asoba adalah jumlah nilai asoba masing-masing dikali dengan jumlah hak bagian masing-masing. Perhitungan jumlah pembagian harta. Jumlah harta 48 juta rupiah dibagi jumlah total nilai bulat 2 yaitu 48. Rumus. Jumlah harta dibagi jumlah total nilai bulat 2. Jadi, 48 juta dibagi 48 sama dengan 1 juta. Selanjutnya, kita kalikan semuanya pada pembagian masing-masing yaitu 1 juta dan hitung jumlahnya, maka hasilnya sama yaitu 48 juta. Jadi, pembagian secara KHI, suami mendapatkan uang 48 juta rupiah milik sendiri dan mendapat warisan sebesar 12 juta rupiah. Sekian dari video edukasi ini, semoga bermanfaat.